Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Pribadi. Di video ini kita kedatangan unit lagi. Ini adalah unit rare item karena memang dari segi harga barunya unit ini bisa dibilang udah jarang banget dijual di marketplace walaupun banyak banget yang cari. Ini adalah Huawei MateBook 14. Ingat ya, ini MateBook yang langsung angka, MateBook 14. Sangat berbeda dengan varian D series dan bisa dibilang ini beda kelas dibandingkan dengan D14. Bahkan kalau misal aku bisa bilang varian MateBook 14 ini lebih mirip ke bagian flagshipnya atau seri premiumnya yaitu X Pro. Dari segi modelnya pun itu lebih mirip ke laptop premiumnya Huawei. Buat kalian yang penasaran dari segi kondisinya, kalian bisa tonton video ini dan kita langsung aja mau unboxing unitnya. Oke, ini dia dusbooknya guys, dan untuk dusbooknya sendiri ini sangat berbeda dengan varian D series. Bahkan sekali lagi ini lebih mirip ke varian premiumnya atau yang X Pro. Untuk varian D series itu warnanya masih warna yang biasa, warna coklat seperti dusbook laptop-laptop konvensional. Untuk Huawei MateBook 14 ini warnanya putih dan lebih minimalis. Di bagian sebelah kirinya, di bagian samping ini ada keterangan bagian nama dan juga model serta spesifikasi singkat dari laptop ini. Kita langsung unboxing aja apa aja yang kita dapetin dalam boxnya. Oke, yang pertama kita pastinya dapetin chargernya. Surprisingly guys, ini untuk chargernya sendiri luar biasa, ini masih super mulus. Bahkan aku bisa bilang ini nggak kayak laptop second ya, karena dari segi chargernya masih mulus banget. Kemudian selanjutnya pastinya ini ada kartu garansi dan ini merupakan bekas garansi distributor ya, karena memang untuk garansi resminya sekarang udah susah barangnya untuk yang harga barunya. Kemudian ini dia Huawei MateBook 14. Oke, untuk warnanya sendiri seperti biasa ini adalah warna favorit aku di laptop-laptop Huawei MateBook series. Warnanya tuh dark gray, dan untuk Huawei MateBook 14 ini sedikit berbeda ya warna graynya dengan Huawei MateBook D14 atau D15 sekalipun. Karena untuk warna Huawei yang terbaru ini dia dari segi warnanya itu lebih gelap abunya, dan dari segi teksturnya ini kayak seperti ada tekstur pasir, walaupun kalau dilihat di video ini nggak kelihatan. Dan dari segi brandingnya juga ini berbeda, nama Huawei-nya lebih gede dan juga lebih bold. Kesannya ini kayak lebih kekinian kalau dibandingkan dengan laptop-laptop Huawei terdahulu. Kita mau singkirin dulu semuanya dan kita mau fokus ke unitnya. Oke guys, kita balik lagi dan ini aku udah cek semuanya, dan tadi juga aku udah sempet cek sebenarnya laptop ini tuh baru atau second, karena memang ketika tadi aku cek dari segi keseluruhannya ini beneran mulus, nggak ada bekas pemakaiannya sama sekali. Jadi tadi aku udah cek semuanya dan setup ternyata ini adalah setup dari laptop baru. Jadi tadi juga aku udah sempat baca-baca di buku panduan atau bisa dibilang kartu garansinya. Ternyata ini adalah unit baru dari garansi distributor ya, dan kabar baiknya adalah ini merupakan garansi distributor selama 1 tahun ya, dan kalian bisa klaim ke distributornya ya yang tertera di kartu garansi ini. Pantas saja tadi sempat ada sealnya ya kalau misal kalian lihat di bagian unboxingnya, dan itu ternyata ini adalah unit baru garansi distributor. Dan kalau misalkan kalian cari laptop MateBook 14 yang baru itu sangat susah ya, walaupun ada beberapa yang terpampang di marketplace, tapi kalau misalkan kalian tanyain itu unitnya nggak ready ya, dan susah banget dicarinya. Paling ada itu harga secondnya pun itu kayak rebutan ya, dan harganya itu udah di markup. Untuk laptop ini dalam keadaan baru yang udah dibuka untuk unboxing ya, kalian juga lihat di video ini jual di harga 7,8 jutaan rupiah aja khusus buat kalian yang nonton video ini. Dan ini masih ada garansinya, tapi untuk garansinya ini kalian bisa langsung aja klaim ke distributornya ya. Dan ini juga ada masih lengkap buku garansinya
ya. Ini ada keterangannya, ada capnya juga dari distributornya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa laptop ini tuh yang pertama banyak diminati oleh orang-orang dan sekarang malahan harganya naik ya. Di bulan-bulan lalu harga secondnya udah di 7,5 jutaan ke bawah. Sekarang harganya udah 8 jutaan lagi dan banyak banget yang nyari guys. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, MacBook 14 ini dari segi kelasnya sangat berbeda dengan D series. Tadi juga aku udah sebutin di awal. Baik dari segi build quality, finishing, dan juga feel kalau misal kalian pakai. Finishingnya ini bukanlah laptop budget. Kalian bisa lihat sendiri di bagian sini ya. Ini tuh kayak ada stainless steel yang mengelilingi seluruh bodinya. Ya, sama persis kayak yang ada di MacBook X Pro atau varian yang flagshipnya. Kemudian dari segi warnanya, kalau misal kalian jeli ya, ini kayak ada tekstur pasirnya. Kalau di D series itu nggak ada. Bagian touchpadnya juga ini lebih gede dibandingkan dengan D14 series, walaupun dari segi layarnya ini masih 14 inci. Oke, itu bagian yang pertama, desain dan juga build quality. Dan untuk layarnya, ini bukan layar sembarangan. Ini layarnya udah kekinian 3:2 dengan super bezel-less ya. Ini bezel-less banget, kalian pakai 5 tahunan mungkin ini juga masih kelihatan bagus banget dan nggak ketinggalan zaman. Kalian ingat MacBook X Pro yang dirilis pada tahun 2018? Betapa tipisnya bezel itu, dan sekarang di tahun 2023 pun itu masih kelihatan super modern walaupun dirilis pada tahun 2018. Begitupun juga dengan MacBook 14 ini, aku yakin sekitar 5 tahun lagi ini masih terlihat sangat modern ya. Itu dari segi desain layarnya. Kemudian dari segi resolusinya juga ini bukan main-main ya. Dia menggunakan layar 2K, menggunakan panel IPS 100% sRGB, dan aku bisa bilang ini adalah salah satu layar terbaik yang bisa kalian miliki di bawah 10 jutaan. Yang sayangnya ini sebenarnya deal breaker, tapi juga ada kelebihannya juga. Layarnya masih glossy, tapi karena layar glossy ini, kalau misalkan kalian suka dengan editing yang di dalam ruangan, karakter warnanya akan lebih hidup dan lebih tajam dibandingkan dengan layar dock ya. Tapi sekali lagi, kalau misalkan kalian suka ngedit di outdoor, bermain laptop di outdoor yang banyak cahaya, ini sangat tidak recommended karena ya super reflektif. Itu hanya kekurangan minor aja ya. Lalu bagaimana dengan lainnya bang? Ini juga ada beberapa hal yang menurut aku sangat berbeda dengan varian D series, terutama di bagian speakernya. Ini tadi juga aku udah sempet cek speakernya, harganya mirip-mirip dengan varian D series, tapi speakernya udah bukan levelnya kelas bawah bahkan menengah. Ini speaker kelas atas ya, walaupun nggak sebagus MacBook, tapi ini karakter suaranya untuk kelas Windows ini bisa dibilang flagship di bagian speakernya. Dan kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi. Dan misalkan kalian punya pertanyaan apapun, silahkan drop komentar kalian di kolom komentar. Sekian, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal balik lagi di video selanjutnya. Bye bye.